kita belok sedikit nih Mbak Salsa ngomongin soal empati. The fact Mbak Salsa melakukan ini gitu kan, yang dimana kamu udah jauh, artinya aku merasa bahwa kamu tuh punya empati sama rakyat Indonesia gitu. Meskipun tadi nggak ada loh efek benefitnya langsung ke kamu tuh nggak ada gitu. Tapi empati ini berarti kan tandanya semua orang bisa punya empati. Dan kita juga bisa mempraktikkan itu dalam keseharian. Gak harus pejabat doang, gak harus influencer doang gitu. Tapi even kita dengan kapabilitas kita dan kapasitas kita bisa kok punya empati juga. So, ngomongin sedikit yuk Mbak soal empati itu gitu. Apa sih yang mungkin nge-trigger kamu pertama kali gitu ya untuk mengeluarkan statement near empati itu? Dan since ini kan kemarin nyoleknya adalah wakil rakyat gitu ya. Emang apa sih tandanya yang kamu lihat dari si wakil rakyat ini bahwa mereka empati dan menurut kamu kalau mau sekalian oke. Ya. Dan kalau mau sekalian adalah apa sih menurut kamu tanda-tanda yang emang benar-benar peduli sama rakyat tuh kayak gimana, terutama di Denmark yang tadi kamu bilang sistemnya udah baik. Iya, dan waduh, empati ini salah satu skill yang sulit dipelajarin kali ya, Mbak ya. Kayaknya ada orang punya, ada orang enggak, tapi itu nggak benar sih. Sebenarnya semua itu bisa dipelajarin gitu kan. Dan mungkin mau melatih gimana cara punya empati, sebenarnya kita sering-sering nonton drakor tuh juga bisa ngelatih empati. Kalau kita bisa resonate sama perasaan orang lain, karena kan empati itu kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain tanpa kita harus jadi di sepatu mereka, tapi kita bisa resonate gitu sama apa yang mereka rasakan gitu kan. Dan ini sesuatu yang aku rasa skill yang mungkin minus sejuta ya dari beberapa karyawan-karyawan rakyat gitu. Maksudnya, Kak, orang demo, itu kan aku bicara setelah ada demo besar 25 Agustus itu, baru aku publish kan. Kak, orang demo udah sampai seperti itu, dihadang sama polisi yang udah kayak mau perang senjatanya. Itu masyarakat yang ngasih mereka makan loh tiap hari. Itu aku udah, kok bisa? Maksudnya harusnya ya, kalau aku ya, aku jadi nggak usah itu deh. Ya, di kantor deh Kak, yang ngasih makan aku kan kantornya ya, maksudnya dari karena aku karyawan dari gaji. Mereka mau ngomong kapan aja sama aku kan justru aku harusnya welcome dong, karena hidup aku dibiayain mereka gitu kan. Justru malah harusnya semakin welcome gitu kan. Nah, ditambah lagi 68% orang Indonesia itu masih dalam situasi yang miskin Kak. Berarti kan apa yang mereka rasakan, AC, kursi yang mereka rasakan, bisa reses kemana-mana, bisa traveling ke luar negeri untuk studi banding dan lain sebagainya. Itu kok bisa hatinya merasa oke melakukan itu saat masyarakat kita itu masih miskin gitu. Nah itu aku tidak bisa berwords ya untuk bisa ngejelasin kok bisa gitu, karena aku sendiri aja waktu aku tinggal di Jakarta tuh nggak kuat tinggal di Jakarta, karena setiap aku ke kantor, setiap aku pulang kantor, aku tuh ngelihat kan anak-anak kecil jualan di pinggir jalan, orang tua renta gitu, dan hati aku hancur tiap hari. Maksudnya kalau aku bantu mereka sekarang ya, aku kasihkan mereka uang, karena itu nggak akan mengubah hidup mereka, karena aku nggak punya kekuatan untuk membantu secara sistematis saat aku juga masih terbatas gitu kan. Nah, aku nggak habis pikir Kak, kok bisa gitu mereka kayak gitu padahal Kak ini yang lagi demo juga manusia, sesama manusia gitu loh. Maksudnya apa nggak ada kepengenan mereka keluar terus didengarkan gitu, nih orang kepanasan, kasihan banget, jangan sampai ditembakin water cannon, jangan sampai ditembakin macam-macam, tapi justru mereka malah work from home kayak gitu. Nah terus udah gitu yang pas tunjangan rumah itu lagi heboh-hebohnya, itu kan semua anggota DPR, mungkin nggak semua ya Kak, tapi beberapa anggota DPR malah membenarkan loh, dia ngerasa berhak dapat 50 juta Kak. Itu aku kayak, kalau masyarakatnya dia kayak di Denmark ya, yang orangnya udah nyari orang miskin susah Kak di sini. Yang kalau mau ada orang miskin dicari kemana gitu, ada orang miskin itu susah nyarinya di sini. Kalau udah kayak gitu, dia mau tunjangan istana, dia mau naik karpet terbang, dia mau naik gajah gitu ya ke parlemen, terserah deh gitu kan. Tapi kan ini kan masyarakatnya tuh tercekik banget gitu loh. Terus pajak juga Kak mau dinaikin gitu kan. Aku kayak, kok bisa pajak mau dinaikin, masyarakatnya sesusah itu mau diperas lagi sama pajak, padahal BUMN kita banyak, bayarnya kayak semua rugi gitu kan. Itu kayak aduh, apa ya, kayak aku tega banget gitu loh, kayak aku nggak ada hati gitu. Nah, kembali ke tadi pertanyaannya Kak, terus contohnya orang seperti apa sih yang punya empati gitu ya. Orang yang punya empati tuh mereka bisa ikut merasakan gitu loh Kak, dan mereka tuh apa ya, sense keadilan itu kenceng. Atau apapun jabatan, kita sama-sama manusia di sini gitu. Jadi apa yang kamu rasakan sakit, kalau aku di posisimu aku akan rasakan sakit itu juga gitu. Jadi kenapa kita nggak bisa relate gitu loh dengan itu. Dan kalau di Denmark contohnya aku lihat ya Kak, mereka punya empati itu kencang banget di sistemnya. Contoh ya, mereka mau bikin kebijakan nih Kak, misalkan ya dia ada tanah kosong, dia membangun suatu fasilitas publik gitu, dia akan ngundang orang-orang di sekitar untuk datang, dia akan presentasi beberapa layout, mungkin ini bisa jadi taman bermain, mungkin ini bisa jadi hutan aja, atau ini bisa jadi tempat di mana kita bisa melakukan aktivitas. Itu masyarakatnya diundang nggak untuk datang, ngelihat langsung diskusinya kayak apa, mengasih opini gitu kan, karena memang uangnya itu uang masyarakat, mereka di situ tuh duduk karena dia dipilih sama masyarakat gitu kan. Jadi dia harusnya orang yang benar dipilih itu ngerasa beban Kak. Makanya aku sampai sekarang kalau disuruh jadi presiden, jadi DPR, buset itu aku bertanggung jawabnya gimana Kak sama diriku sendiri, dibayarin sama negara yang masyarakatnya miskin, bisa nggak jadi tidur aku kalau untuk jadi kayak gitu kan, karena aku sudah melakukan yang terbaik belum nih, aduh masih ada yang miskin ya, aduh gue tinggal kayak gini. Nah itu kayak aku nggak paham gitu. Dan di sini Kak, PM aja ya, jadi PM Denmark ketemu PM Swedia ketemu sama PM Norway, mereka makan di meja makan yang nggak mewah, makanannya cuma satu ya seperti masyarakatnya mereka makan, rumahnya mereka. Jadi kalau kakak ke Denmark suatu saat ya, semoga ya berkunjung ke sini gitu, rumah itu Kak ya rata-rata begitu bentuknya, sama gitu ya, gedenya segitu gitu. Dan aku kerja di Denmark, kalau nggak dihitung revonya berarti 3 tahun, mau 4 tahun kan, bisa beli rumah sama suamiku. Coba kalau di Indonesia Kak, kita kerja udah jadi kaki jadi kepala, jadi kali kapan kita bisa beli rumah gitu kan. Jadi memang sistemnya itu punya empati gitu terhadap masyarakat gitu. Misalkan di sini Kak, pendidikan itu kan gratis ya, anak mau sekolah sampai S3 mau ngulang lagi S2 gratis Kak, bahkan dibayar sama pemerintah, sehingga nggak ada alasan orang miskin tidak bisa sekolah, karena kalau orang tuanya pun nggak bisa ngasih transportnya dikasih sama pemerintah gitu. Jadi dia dapat, kalau nggak salah sebulan dapat 14 juta untuk setiap anak yang sekolah gitu. Jadi dia bisa nyari dormitory kalau rumahnya jauh gitu kan, terus bisa transport, bisa bisa beli makan gitu. Nah itu kayak gitu misalkan. Jadi dan PM anggota parlemen mereka semua tuh pergi ke kantor ya sama kayak kita kan, naik sepeda, transportasi umum, mungkin ada yang bawa mobil, tapi nggak ada mobil Ferrari, mobil kayak gitu-gitu. Itu kalau di Denmark dia punya satu perkataan yang itu aku gila banget sih, jadi namanya gentle law.
Gentleman itu adalah mereka dari kecil diajarkan bahwa kita semua ini setara. Nggak boleh ada yang merasa lebih baik dari yang lainnya, nggak boleh ada yang merasa lebih hebat dari orang lain. Bahkan aku pernah, ya kan aku pernah ya pas baru-baru beli rumah gitu, aku bercanda sama teman-teman di aku kan, I'm so rich now gitu kan, aku punya rumah gitu maksudnya. Terus ada yang bilang kayak, Tata kamu nggak boleh ngomong kayak gitu kalau di Denmark. Oh kenapa? Kamu ngomong kamu rich itu illegal di Denmark loh. Karena nggak boleh, karena kita semua setara. Nggak boleh kamu harus I'm rich, I'm this gitu tuh nggak boleh gitu. Jadi memang budayanya seempatetik itu gitu di sini gitu. Sedangkan kalau kita di Indonesia itu kebalikannya Kak. Kita mengukur kesuksesan dari kekayaan kan. Sebagai